Shalom rekan-rekan damai semuanya, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera, Selasa 15 November. Mari sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan kita simak bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas damai yang sejati yang datangnya hanya daripadamu. Damai itu membuat kami tenang dan selalu dalam pengharapan, walaupun permasalahan dunia ini selalu ingin berusaha membuat kami cemas. Tapi kami mau memulai hari ini Bapa di dalam tuntunan-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua dalam mengerti kebenaran tentang Tuhan kami yang sebenarnya. Kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 10 ayat 23 sampai pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Saya akan coba bacakan untuk kita semua. Ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, jangan engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan, yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Dalam surat Korintus ini, Paulus sedang menyorot beberapa perdebatan yang terjadi dalam jemaat Korintus. Mereka sedang memperdebatkan banyak aspek dalam kehidupan mereka. Salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah tentang memakan makanan tertentu. Bukan dari segi enak atau tidak enak, kesukaan atau ketidaksukaan, tetapi tentang halal atau haramnya suatu makanan. Lebih tepatnya, tentang boleh atau tidaknya pengikut Kristus memakan makanan yang dipersembahkan untuk dewa-dewa orang Yunani dan Romawi. Dalam penjelasannya, Paulus ingin menegaskan bahwa apabila ada orang yang menganggap pengikut Kristus juga menyembah dewa lain, karena mereka juga ikut memakan persembahan itu, janganlah mereka memakannya, karena hal itu akan menimbulkan prasangka bagi komunitas yang lain. Dalam hal ini adalah para penyembah berhala atau dewa-dewa tadi, atau bahkan di dalam tubuh gereja sendiri. Namun, apakah Tuhan sebenarnya melarang pengikutnya untuk makan makanan yang dianggap haram? Paulus berkata di ayat 26 bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang melayakkan sesuatu menjadi berguna dan membangun, bukan patung atau benda mati yang disembah oleh penyembah berhala. Jadi dengan memakan makanan yang dianggap haram tadi, apakah diperbolehkan? Paulus berkata dengan jelas dalam ayat 23, boleh. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya secara hakiki, perbuatan memakan daging persembahan itu sudah bukan lagi kekejian di mata Tuhan. Satu kelompok berkata, boleh, karena itu adalah kebenaran. Dan kelompok lain berkata, tidak boleh,
karena itu sama saja percaya dengan dewa-dewa lain. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Mengalah. Ya, mengalah. Walaupun hal itu benar, namun dengan mengalah, artinya pengikut Kristus justru menampilkan jati dari Injil atau kabar baik yang sesungguhnya, yaitu kasih. Bagaimana bisa? Jadi sejak masa bangsa Israel menerima hukum Taurat, Yahweh mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel agar menjadi contoh bagaimana cara hidup yang benar sebagai umat Tuhan. Karena pada masa itu hanya ada dua golongan. Umat kepunyaan Tuhan sendiri, yaitu Israel, dan bangsa penyembah berhala, yaitu seluruh dunia. Namun sejak karya salib Yesus, di mana perjanjian ini diperbaharui, status sebagai umat kepunyaan Tuhan sendiri bukan hanya menjadi milik bangsa Israel saja sekarang, tetapi bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang dulu hanya dimiliki oleh bangsa Israel dan keturunan Abraham saja, sekarang sudah bisa diakses oleh siapapun. Artinya apa? Bahwa bangsa yang belum percaya pada Tuhan akan melihat dan mengamati cara hidup para pengikut Kristus. Apakah mereka sudah menjadi teladan yang baik atau belum? Dalam perikop ini, Paulus tidak ingin agar orang Kristen dianggap menimbulkan prasangka bahwa mereka juga menyembah dewa-dewa lain dengan memakan persembahan mereka. Walaupun perbuatan itu dibenarkan di hadapan Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, tetapi dikatakan bahwa supaya mereka tetap menjaga agar tidak terjadi kontroversi bagi semua komunitas di Korintus yang percaya pada Allah, apalagi yang tidak dan yang belum percaya kepadanya. Jadi dengan mengalah, artinya mereka sedang mempraktekkan yang Kristus praktekkan, yaitu kasih sendiri. Mereka tidak mengutamakan kepentingan sendiri, walaupun ajaran itu benar di hadapan Allah. Namun dengan melakukan itu, mereka akan benar-benar bisa melihat bahwa pengikut Kristus adalah komunitas yang damai. Mereka bisa menjadi contoh dalam menyangkal diri sendiri dan tidak menimbulkan prasangka bagi kelompok lain. Prinsip dasarnya adalah bahwa pengikut Kristus merupakan komunitas yang damai. Karena Tuhan mereka adalah kasih. Bukan karena semata-mata kebenaran sehingga tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Justru di sanalah kasih itu dinyatakan. Lagi pula bukan dengan usaha dan kekuatan kita lah kita bisa menjadi contoh, namun karena Kristus di dalam kita yang menjadi sumber energi kita. Jangan-jangan atas nama kebenaran kita menjadi hakim dan bukan kasih yang dirasakan oleh sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami pun mau mengasihi Engkau dengan mengasihi sesama kami, termasuk yang berbeda dari kami. Tolong kami dengan hikmat-Mu, memampukan kami menampilkan hati-Mu yang sesungguhnya. Amin.